Dan wala tatabi'u i'rabnya, tatabi'u di sini fi'lun mudhari' majzum. Lalu apa la di sini? Maka la yang menjazmkan fi'lun mudhari' tidak lain adalah la nahiyah. Maka la nahiyah dakhala kepada fi'lun mudhari' di sini, wala tatabi'u seperti wala tatabi'u khutuwati syaitan, wala tusyriku billahi syai'a. Maka di sini pun dikatakan seperti itu, maka fi'lun mudhari' majzum bila nahiyah. Maka la nahiyah idza dakhala ala fi'lin mudhari' yufidu tahrim. Maka makna ayat ini, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula. Maknanya hanya kamu fokus kepada satu manhaj yang hak saja, dan di sana ada manhaj-manhaj yang banyak beraneka ragam, namun semuanya the wrong path, yang salah jalan, yang menyesatkan. Awas, kata Allah, wala tattabi'u subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang banyak dan salah tadi. Maka di sini apa sebabnya? Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kamu akan menjadi terpecah dari jalan yang hak tadi menjadi jalan yang buruk, menjadi masuk kepada kelompok the wrong path, kepada kelompok as-subula. Maka hadis ini barakallahu, ayat ini barakallahu fikum telah ditafsirkan. Fa afdalu tafsir barakallahu fikum kama dzukira fi usuli tafsir, oleh para ulama, afdalu tafsir mada? Asbabun nuzul. Sebaik-baiknya tafsir, mentafsirkan ayat, selain dari ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis yang sahih, ayat ditafsirkan dengan as-salaf yang sahih, kama marra ma'ana yusabitullahu ladina wa ila akhir tafsir Qatadah bisanadin sahih. Wa kadzalika afdalu tafsir bi asbabi nuzuliha, dengan datangnya asbabun nuzul, hada afdalu tafsir. Maka ayat ini telah ditafsirkan, wa qad thabata asbabun nuzuliha, diriwayatkan ashabus sunan dari jalan Asim ibni Abi Nujud an Atha ibni Yazid an Atha ibni Abi Rabah an Abi Wa'il Syakik ibni Salamah dari Abdullah ibni Mas'ud. Maka sanadnya di sini mahalu. Ada yang bisa jawab mahalu sanaduhu? Sanadnya hasan. Waqad hasanahu Syekhuna Muqbil fi asbabin nuzul, as-sahih al-musnad di asbabin nuzul. Kenapa sanadnya sahih? Karena ada Asim ibnu Abi Nujud. Ini soal yang pertama tadi. Soal yang kedua, siapa Asim ibnu Abi Nujud? Silahkan dijawab. Ada yang tahu Asim ibnu Abi Nujud siapa dari ilmu qiraah? Qiraah yang antum hafal sekarang qiraah Hafiz an Asim. Siapa Hafiz? Hafiz ibnu Sulaiman matruk. An Asim, siapa Asim? Hada huwa Asim ibnu Abi Nujud, dengan disebutkan juga bapaknya Asim ibnu Bahdalah. Jadi qiraah Hafiz an Asim yang antum baca itu adalah qiraahnya dia. Riwayat Hafiz ibnu Sulaiman an Asim ibnu Abi Nujud, imam fil qiraah, walakin saduq hasanul hadis. Maka riwayatnya di sini hasan. Dia meriwayatkan dari Abu Wa'il bernama Syakik ibnu Salamah mukhadram. Apa makna mukhadram? Mukhadram maknanya huwa iltaqa ma'a Nabi, maknanya bisa dia hidup di zaman Nabi tetapi tidak menjadi murid Nabi, tidak menjadi sahabat. Maka Abu Wa'il Syakik ibnu Salamah bertemu dengan Nabi, sejaman dengan Nabi, namun dia masih kecil, tidak mampu untuk mengambil ilmu dari Nabi, sehingga dia bukan sahabi tetapi mukhadram, maka dia tabi'i kabir di tabaqah yang kedua. Adzan, al-muadzin yu'adzin. Silahkan.
Bismillah. Kembali kepada ayat Al-Quran tadi. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Telah datang asbabun nuzul yang diriwayatkan ashabus sunan dari jalan Asim ibnu Bahdalah an Abi Wa'il an Ibni Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khattan kabiran. Summa qala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Summa khatta an yaminihi wa an shimalihi. Summa qala wa amma tilka subul fa fihi syaitan yad'u ila dhalalah. Maka sebab dari turunnya ayat ini, kata Ibnu Mas'ud, suatu hari Nabi menggores di tanah dengan garis yang besar dan lurus seperti ini kita gambarkan. Kemudian di garis yang lurus ini digambarkan garis-garis kecil di kanan dan di kirinya. Maka seperti apa? Seperti tulang iga ikan. Jika ikan dimakan dagingnya, maka hanya tersisa tulang iga. Maka dia garis yang lurus, kemudian ada tulang iga kanan dan di kiri yang kecil-kecil. Maka itu yang digambar oleh Nabi, kata Ibnu Mas'ud. Ini asbabun nuzulnya. Maka berkata Ibnu Mas'ud, di saat Nabi mensyarah garis yang lurus itu dikatakan wa ana hada sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan yang lurus, the right path, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jalan yang lurus, al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah. Ikuti ini. Ini dia tafsir dari ayat wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan satu yang lurus ini diperintah fattabi'uh, yakni ikutilah wajib. Kemudian menggaris
di kanan dan di kirinya dan mengatakan wa amatil kasubul, kemudian membaca ayat wala tatabi'us subul fatafarraqu minhum an sabilih, maka jangan kalian mengikuti garis-garis yang panjang, garis-garis yang pendek dan banyak ini, karena kalian akan sesat jalannya. Ditafsirkan oleh Nabi bahwa amatil kasubul, jalan-jalan yang banyak tadi yang menyimpang dari garis yang lurus, dari siratal mustaqim, maka dalam setiap cabangnya asyaiton yad'u ilaihi, bahwa syaitan itu akan mengajak kepada kesesatan. Idan arafna min hadza barakallahu fikum. Jalan kesesatan ada banyak bahasa Jawa sigoh mubalaghah ala wazn fu'al. Iya. Seperti akeh menjadi uakeh. Banyak menjadi banyak. Kama fil Arab katsir ala wazn fa'il. Kasura jadi katsir. Kadzab dari kadziba menjadi kadzab ala wazn fa'al. Begitupun saking banyaknya banyak dan uakeh, maka ala wazn fu'il. Alhasil seperti itulah keadaannya di sini banyak. Kenapa kesesatan itu banyak? Dan al-haq just one, he is the one and only. Maka yang benar itu hanya satu, dan yang buruk, yang sesat itu banyak. Maka jangan tertipu dengan banyaknya pengikut, karena justru dalam permasalahan agama jumlah yang satu dia adalah yang hak. Allahu ahad wa kadzalika tariqul haq, hanya satu. Maka oleh sebab itu kita mengingatkan kepada hadis iftiraqul ummah. Hadis iftiraqul ummah datang dari berbagai jalan. Dari Abdullah bin Amr bin al-As di antaranya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Faqila man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Maka kaum muslimin akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 yang banyak tadi the wrong path, jalan-jalan yang sesat. As-subul, cabang-cabang yang menyesatkan, yang ada pada syaitan padanya. Adapun yang hak, wahidun finnar, maka minta disifatkan ya Rasulullah, masifatuh ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang ada padaku dari sunnahku dan para sahabatku. Hada lafad mahaluh. Lafad ini meskipun sangat baik maknanya dan terperinci, namun sayangnya dhaif. Karena di sanadnya ada Yazid, Abdullah ibnu Yazid al-Afriki, dan dia sayyi'ul hifdz. Namun telah datang riwayat dengan makna seperti itu, dengan makna al-jamaah, menguatkan. Wa kadzalika as-sawadul a'dham, menguatkan. Dan juga di dalam hadis Irbad ibnu Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Maka di hadis ini yang sahih yang kami sebutkan tadi tentang iftiraqul ummah, hadis yang sahih, tidak ada yang mendhaifkan hadis ini kecuali kelompok siapa? Ikhwanul Muslimun. Maka kelompok Ikhwanul Muslimun selalu tidak ridho bahwa yang terpecah dan banyak itu adalah salah. Bahkan mereka yang mengatakan justru yang satu di neraka, tapi yang banyak itu salah, benar. Maka mereka berdalil dengan hadis yang kata Syekh kami Mukbil, la aslalahu ikhtilafu ummati rahmah. Maka ikhtilaf satakhtalifu ummati ila 73 firqah rahmah. Idan as-sahih huwa 72. Yang benar, yang salah itu satu. Dan itu manhaj dari kelompok Ikhwanil Muslimin. Limadza? Li'annahum yatadayyanuna li ajli gharadi ad-dunya. Mereka mengambil agama ini untuk tujuan dunia,
maka mereka ingin menyatukan Syiah, As-Sufiyah, takrib ila sunnah, As-Syiah yuqaribu ila sunnah, wa Sufiyah yuqaribu ila sunnah, wa kadalika haula As-Sururiyah, wa kadalika min firaq ad-dhalah, ingin disatukan di bawah bendera Ikhwanul Muslimin, mendirikan daulah Islamul Muslimin, Ikhwanil Muslimin. Maka tujuan ini mereka mendoifkan hadis. Maka hadis ini telah didoifkan oleh gembong-gembong mereka seperti Al-Ghazali di Mesir, bukan Abu Hamid Al-Ghazali penulis Ihya Ulumuddin, tetapi Al-Ghazali di zaman mutaakhir yang menjadi ketua partai Ikhwanil Muslimin mendoifkan hadis ini. Dan juga Yusuf Ibnu Abdillah Al-Qardawi juga mensahihkan, mendoifkan hadis ini. Maka yang mensahihkan hadis ini hanya Ahlus Sunnah. Difa' ala hadal hadis Syekh Al-Albani rahimahullah, dan Syekh kami Mukbil, dan ulama yang lainnya dari muhadithin, Syekh Rabi' hafizahullah, Ibnu Hadi Al-Madkhali. Maka mereka mensahihkan hadis-hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis iftiraqul ummah. Adapun mereka kelompok Ikhwanil Muslimin mendoifkannya dengan hawa nafsu, terutama menggandengkan dengan hadis yang la aslalahu, yang tidak asalnya, ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf yang ada pada umatku itu adalah rahmah. Maka mereka yang 72 itu yang benar, dan satu